الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله ويا أيها الحاضرون، أوصيكم وإياي بتقوى الله تعالى وأحثكم على طاعة الله في كل وقت وحين لعلكم تفلحون. فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. معاشر الحاضرين، جماعة صلاة جمعة مسجد نعمة الاتحاد yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji serta rasa syukur kita atas limpahan nikmat, karunia, taufik, hidayah, inayah serta riayah yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada siang hari yang mulia dan di tempat yang mulia ini kita masih bisa berkumpul bermuajah untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu menunaikan ibadah salat Jumat berjamaah. Oleh karena itu, marilah sejenak kita tundukkan hati dan kepala kita. Kita buang jauh-jauh segala bentuk kesombongan, kecongkakan yang berada di dalam hati kita. Sebab betapapun tingginya jabatan yang kita miliki di dunia, kita hanyalah seorang hamba yang kecil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapapun melimpahnya kekayaan yang kita miliki, kita hanyalah seorang hamba yang kecil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tentu kita kirimkan ke hadirat junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, dengan harapan mudah-mudahan kita telah mendapatkan nazarah pandangan baginda Rasulullah dan mendapatkan pertolongan syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Masyaallah hadirin as'adakumullah, setiap manusia pasti akan diberikan ujian ataupun cobaan ataupun musibah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun manusia yang terlepas daripada ujian dan cobaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala selama berada di dunia. Ada yang diuji dengan kemiskinannya, ada yang diuji dengan kekayaannya, ada yang diuji dengan berkurangnya kesehatannya, kegagalan usahanya, kehilangan harta orang-orang yang dia cintai, dan ada yang diuji dengan kenikmatannya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarati wa basyiril sabirin. Dan pasti benar-benar kami akan uji kalian, kata Allah, dengan sedikit rasa takut, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Maka berilah kabar gembira bagi mereka orang-orang yang bersabar.
Oleh karenanya para ulama mengajarkan kepada kita agar ujian yang Allah berikan kepada kita bisa kita lalui dengan tenang dan bisa kita jadikan menuju jalan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat ujian tersebut dengan 5 pandangan keimanan. Pandangan yang pertama yang bisa membuat kita tenang melalui ujiannya Allah dan bisa kita jadikan sebagai jalan menuju ridhonya Allah adalah annaha lam takun fid-din. Ujian tersebut tidak menimpa agama kita. Ini merupakan nikmat terbesar yang sering lupa kita untuk syukur. Ketika seseorang diuji dengan kesehatannya ataupun diuji dengan kegagalan usahanya, kehilangan orang yang dia cintai, kehilangan hartanya, difitnah. Namun jika sholat masih dia diriku, jika lisannya masih berpikir, jika hatinya masih penuh dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya orang tersebut masih berada pada lingkup kenikmatan yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya musibah bagi seorang mukmin bukan kehilangan dunianya, akan tetapi kehilangan iman dan agamanya. Sebaliknya, jika seorang hamba diberikan kenikmatan yang begitu melimpah di dunia, akan tetapi iman dicabut dari hatinya, hidayah diambil dari dirinya, ini merupakan hakikat daripada musibah bagi seorang mukmin. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan sebuah doa kepada kita agar musibah yang Allah berikan kepada kita tidak menimpa agama kita. Beliau bersabda, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan musibah yang menimpa kami itu menimpa agama kami. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, musibah din hiya musibah allati la jabara laha. Musibah yang menimpa agama seseorang itu adalah musibah yang tidak ada gantinya. Karena harta yang hilang bisa dicari lagi, jabatan yang hilang mungkin datang lagi, kesehatan yang diambil bisa dicari lagi. Namun jika iman telah rusak, inilah sebuah kerugian yang besar bagi seorang yang beriman kepada Allah. Masyiral hadirin as'adakumullah. Yang kedua, cara memandang musibah agar kita bisa melewatinya dengan tenang dan menjadikan musibah tersebut jalan menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala adalah annaha lam takun akbar minha. Bahwa Allah bisa saja memberikan musibah yang lebih berat dari apa yang kita alami. Artinya jika kita mendapatkan ujian dan musibah dari Allah, seharusnya bagi seorang mukmin memandang bahwasanya Allah masih memberikan banyak keringanan kepada dirinya. Bisa saja Allah mengambil seluruh hartanya, tapi hanya diambil sebagiannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja Allah mengambil seluruh orang yang dicintainya, tapi Allah masih menyisakan beberapa keluarganya. Bisa saja Allah memberikan sakit yang sangat berat kepada dirinya, tapi Allah masih memberikannya kesempatan untuk berobat. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum, wa la tanzuru ila man huwa fawqakum." Lihatlah kepada orang-orang yang berada di bawah kalian. Jangan kalian lihat kepada orang-orang yang berada di atas kalian. Yang artinya dalam masalah dunia, melihat mereka yang lebih berat ujiannya daripada kita akan melahirkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyiral hadirin bismillah. Yang ketiga, cara kita memandang ujian agar kita bisa melewatinya dengan tenang
dan bisa kita jadikan sebagai jalan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala adalah annaha kanat maktubatan 'alaihi la muhala faqad nafadat wasalaha, bahwasanya ujian yang Allah berikan itu memang sudah ditetapkan oleh Allah untuk diri kita dan pasti akan terjadi. Dan ini ujian tersebut telah berlaku yang artinya kita telah selesai untuk menanggung catatan takdir berat yang Allah berikan kepada kita. Biasanya orang jika terkena musibah, salah satu sebab orang tersebut terus-menerus dalam penyesalan dan kesedihan adalah karena terus memikirkan jika saya melakukan ini sebelumnya, atau dia memikirkan jika saya tidak melakukan ini sebelumnya. Padahal musibah yang dia jalani itu merupakan takdir yang harus dia lalui. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Hadid, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Dan tidak ada satupun ujian ataupun musibah yang Allah berikan di atas bumi ataupun kepada diri kalian kecuali itu telah ditetapkan oleh Allah di dalam Lauhul Mahfuz sebelum Allah mewujudkannya. Sesungguhnya yang seperti itu mudah saja bagi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu janganlah kita habiskan umur kita dalam penyesalan dan kesedihan dari musibah yang telah lalu kita hadapi. Bahkan jika kita bersabar dari musibah yang telah kita hadapi, artinya satu catatan takdir berat telah kita lalui. Masyaallah hadirin sekalian, yang selanjutnya cara memandang musibah agar kita bisa menjadikannya jalan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala adalah annaha ujilat lahu fid dunya, bahwasanya musibah atau ujian yang Allah berikan kepadanya itu Allah segerakan baginya di dunia. Masyaallah hadirin as'adukumullah, bisa saja kesulitan, ujian, cobaan yang kita hadapi sekarang itu merupakan cara Allah untuk membersihkan dosa-dosa daripada perbuatan kita di dunia, sehingga telah kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang lebih bersih dari sekarang. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza arada Allah bi'abdihi khairan, ajjala lahu uqubah di dunya." Jika Allah pengen hambanya itu jadi orang yang baik, kata Rasulullah, maka Allah menyegerakan balasan dari dosa-dosa yang dia lakukan di dunia. Artinya seorang mukmin tidak hanya melihat musibah dari rasa sakitnya, akan tetapi dilihat dari hikmah yang ada di baliknya. Bisa jadi tetesan air mata yang jatuh karena ujian yang kita laksanakan, yang kita lalui, itu menyelamatkan kita daripada tangisan yang lebih berat di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah hadirin sekalian, dan yang terakhir, cara agar musibah kita bisa jalan dengan tenang dan bisa kita jadikan jalan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala adalah anna thawabaha khairun minha, bahwa pahala daripada musibah yang Allah berikan itu lebih baik dari musibah yang kita jalani. Harta yang hilang nilainya terbatas, tubuh yang sakit akan kembali menjadi tanah. Dan tetapi pahala-pahala yang Allah siapkan daripada kesabaran kita menjalani, melalui musibah-musibah tersebut, itu akan kekal selama-lamanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Dan sesungguhnya Allah akan menyempurnakan pahala orang-orang yang bersabar tanpa ada batasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza inna 'idhal jazaa'i ma'a 'idhil
Sesungguhnya besaran sebuah pahala itu sebanding dengan besarnya ujian yang Allah berikan. Inna Allah idza ahabba qauman ibtalahu. Dan Allah kalau cinta terhadap suatu kaum, Allah akan memberikan ujian kepada mereka. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat khususnya untuk diri sakit dan umumnya kepada jemaah sekalian. Dan mudah-mudahan segala bentuk ujian, cobaan, musibah yang Allah berikan kepada kita bisa menjadikannya menjadi jalan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. تقبل مني ومنكم تلاوته انه هو السميع العليم. استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ويا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار أما بعد. فيا عباد الله اتقوا الله فيما أمركم وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. واعلموا أن الله تبارك وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه. فقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أبد خلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة والقرابة وذرية رسول الله أجمعين وعلى التابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا الله فيه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة ويا قاضي الحاجة. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد. اللهم انصر أمة سيدنا محمد. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين واجعل بلدتنا هذه إندونيسيا بلدة طيبة تجري فيها أحكامك وسنة رسولك يا حي يا قيوم يا إلهنا وإله كل شيء. هذا حالنا يا الله لا يخفى عليك. اللهم ارفعنا البلاء والوباء والبلاء والزنا والشدائد والمحن ما ظهر منها رغبة عن بلدنا هذا خاصة عن سائر بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. فاغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إنما يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. الله أكبر.